Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Engkau yang menjamah setiap kami. Berfirmanlah di tengah-tengah kami kebenaran yang hidup, yang sanggup mengubah kami, yang sanggup melembutkan setiap hati yang keras. Engkau yang sanggup Tuhan untuk melakukan segalanya, dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Dan kami percaya firman yang Engkau ucapkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukannya sampai Engkau menggenapinya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami jemaat yang Kau bentuk untuk memasyurkan Engkau, kami siap untuk Kau didik, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Yang siap, yang percaya, engkau dikasih, diurapi Tuhan. Katakan amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menaiki sebuah level yang baru, sebuah gerbang pemulihan untuk setiap kita. Sebuah gerbang di mana kita akan menaiki sebuah level-level yang lebih tinggi lagi. Baik secara iman kita, baik secara kedewasaan kita, baik secara karakter kita, dan lain sebagainya teman-teman. Dan sungguh ini menjadi sebuah kerinduan kita, bahwa akan ada sebuah level yang baru yang akan Tuhan siapkan buat kita. Siapa yang rindu kita dibawa ke next levelnya Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Kasih tos dulu teman kanan kiri, katakan ayo naik level. Nah teman-teman, bagaimana level kita, bagaimana tingkatan kita, pertumbuhan kita, itu tergantung bagaimana dengan bentukan kita. Beberapa waktu lalu Bapak Gembala memberikan pesan-pesan kepada Lewi ya, tentang apa yang didapat, teguran Tuhan dan sebagainya. Dan saya teruskan mungkin kepada beberapa pemimpin-pemimpin yang ada. Di situ kami merenungkan, kami belajar, oh ya betul, kalau kita mau naik level teman-teman, itu tergantung bagaimana bentukan kita, bagaimana fokus kita. Kalau Anda mau naik level ya, saya lihat iklan, saya kalau main game tidak pernah main-main, ya kan? Main game aja nggak pernah main-main, luar biasa. Dia main berlatih satu hari berapa jam? Iklannya sih ya, 8 jam. Latihan 8 jam untuk main game, karena main game tidak main-main. Sehingga akhirnya benar, kalau dia main game tidak main-main, dia akhirnya masuk di majalah-majalah game, menjadi seorang gamer yang profesional, ya kan? Karena dia tidak main-main, karena dia meningkatkan levelnya terus-menerus, latihan. Teman-teman, bagaimana level kita, itu tergantung bagaimana kita mau dengan proses pembentukan kita, bagaimana fokus kita. Teman-teman, kalau kita fokus dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya kita itu akan menaiki level-level yang tinggi teman-teman, level yang lebih tinggi. Seringkali hidup kita itu kurang efektif, ya. Bagaimana waktu kita, bagaimana fokus kita, bagaimana keseharian kita, Tuhan melihatnya. Kalau di gereja mungkin 2 jam, di Rekom 2 jam, di Sabtu 2 jam. Bagaimana dengan keseharian kita? Bekerja, kita menghabiskan waktu yang cukup panjang. Nah, bagaimana dengan karya-karya kita teman-teman? Teman-teman, jangan sampai kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang belum siap untuk menjadi dewasa. Siap untuk melayani Tuhan, siap dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Anak-anak tidak akan pernah dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang besar. Tapi pria-pria dewasa, engkau akan dipakai menjadi pemimpin-pemimpin perkara-perkara rohani maupun jasmani, apapun, di semua bidang kehidupan, engkau akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Anda harus belajar mulai hari ini, tahun ini, kita sungguh-sungguh kita mau belajar dewasa. Sedikit-sedikit kepahitan, sedikit-sedikit marah ngambek gak mau ke Rekom, sedikit-sedikit sakit hati sama gembalanya, sedikit-sedikit sakit hati sama anaknya gitu ya. Sedikit-sedikit ketika misalnya Anda mendapat, Anda seorang pria atau wanita, Anda tidak mudah cepat tanggap dengan keadaan situasi. Anda harus belajar cepat tanggap, Anda harus belajar tanggung jawab, Anda harus belajar integritas. Nah teman-teman, kita jangan menjadi anak-anak Tuhan, itu menjadi anak-anak pesuruh. Bapak Gembala kemarin tegur lewat apa yang Tuhan sampaikan, walaupun nanti Bapak Gembala juga akan sampaikan ya di akhir, bahwa jangan sampai kita itu menjadi anak-anak pesuruh, jemaat pesuruh,
Ya, artinya kalau disemangatin, dikompor-komporin, perlu nunggu gembalanya atau siapa kasih minyak yang banyak, tuangin yang banyak dulu gitu ya. Baru ayo kopong, dikasih asap, di kipas-kipas seperti sate ya, kopong. Ah iya ya, benar ya, ini masanya akhir zaman ya. Tapi kalau enggak, loyo lagi, hidup susah, kuliah susah, ngeluh terus semuanya, panas gitu ya. Kosku enggak ada AC, aduh aku bisa berdoa, nyamuk banyak, selalu banyak alasan. Mintanya dikuatin dulu, dikomporin dulu. Itu jemaat atau anak-anak Bapak pesuruh. Artinya minta disuruh dulu. Misalnya pemain musik, ayo tingkatkan ya semangatnya. Nah, jangan loyo-loyo gitu misalnya. Ya semangat ya main musiknya, jangan setengah kekuatan gitu ya. Tapi jangan sampai jebol ya, mahal. Nah, minta diomongin dulu, minta dikuatin dulu. Di semua bidang juga. Asyik jangan telat ya. Jemaat atau pelayan-pelayan yang maunya disuruh dulu, diingetin dulu, ditegur dulu. Bahkan kalian tahu lembu, kalau mereka mau membaca gitu ya, lembu itu ya pokoknya diem, kalau nggak disuruh ya diem. Tapi kalau sudah dibawa pecut misalnya atau digepuk ya, dipukul pantatnya misalnya ya sama si pembajaknya, jalan. Nanti kalau sudah capek ya diem lagi. Kayak ngelamun gitu ya lembunya ya, kalau bisa melamun dia akan melamun gitu ya, kenapa hidupku begini gitu ya, kenapa di sawah terus gitu ya, kemudian dipecut lagi gitu ya, jalan lagi. Itu lembu. Kita bukan lembu teman-teman, kita bukan hamba-hamba pesuruh, atau kita ini anak raja dan kita harus melakukan seperti bagaimana layaknya seorang anak raja bekerja untuk kerajaan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan ada sampai di antara kita ya, kita begini, saya mau kasih tahu. Kehidupan rohani kita, pertumbuhan rohani kita, itu adalah tanggung jawab kita pribadi. Sekali lagi saya katakan, pertumbuhan kita, kehidupan kerohanian kita masing-masing, itu tanggung jawab saya dan Anda pribadi. Kalau Anda membiarkan sakit hati, kepahitan, kekecewaan, luka dan lain sebagainya, sampah-sampah yang iblis berikan, yang dunia mulai tawarkan sama Anda masukkan dalam hati Anda, dalam pikiran Anda, dan Anda simpan itu terus-menerus, itu tanggung jawabmu pribadi. Anda nggak bisa ngomel sama orang tuh, kamu sih, gara-gara kamu sih, itu tanggung jawab Anda pribadi. Jangan biarkan sampah-sampah itu ada di hatimu terus teman-teman. Ada orang-orang ya yang Tuhan akan bawa sebetulnya itu di dalam peperangan, di garis depan, di dalam pelayanan, di dalam membangun kerajaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya bisa Tuhan pakai menjadi batu-batu yang hidup untuk kerajaan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak pernah menjadi batu-batu yang hidup untuk Tuhan. Mengapa demikian? Jangan pikir ini kisah yang tidak terjadi teman-teman. Ini bisa saja terjadi dalam hidup kita. Bukan saya menakut-nakuti Anda, tetapi setiap kita bisa gagal proses. Ada orang-orang yang seharusnya ada di level tertentu, atau Anda bisa dipakai menjadi hamba Tuhan, Anda seharusnya bisa dipakai menjadi pemimpin-pemimpin kerajaan Tuhan, tapi Anda tidak jadi dipakai. Itu bukan karena kesalahan Tuhan memilih Anda, bukan karena kesalahan Tuhan tidak bisa mengubah Anda, itu karena tanggung jawab pilihan pribadi kita sendiri. Oleh karena itu jangan pernah salahkan Tuhan, dan jangan biarkan waktu-waktu Anda ini dicuri oleh iblis, sehingga Anda hanya menjadi jemaat-jemaat yang penonton, jemaat-jemaat yang menjarah saja. Saya teringat ketika Eleazar Triwira Daud di 2 Samuel. Waktu itu ya, kalian masih ingat ceritanya, dia melawan bangsa Filistin, kemudian rakyatnya pada ketakutan semua. Kemudian si Eleazar ini tampil sebagai pahlawan, dia lawan itu entah 800 orang atau berapa orang yang dilawannya, beratus-ratus orang, luar biasa. Satu orang melawan begitu banyak. Dan kemudian setelah selesai perang, yang terjadi adalah rakyatnya tiba-tiba datang lalu hanya melihat-lihat dan menjarah. Misalnya saja, pemimpin Anda mendapatkan sesuatu, gembala kita mendapatkan sesuatu. Kita mau adakan, misalnya begini, saya mendapat mimpi, karena kita tahu ya Bapak Gembala punya karunia itu. Saya punya mimpi vision seperti ini. Kita perlu menangkap. Lalu jemaat-jemaat yang punya mental penjara,
Jemaat-jemaat yang punya mental penonton hanya akan menonton. Begini, kapan ya itu akan jadi? Ya kalau nanti disuruh aku akan berdoa. Kalau nggak disuruh ya nggak usah. Oh kalau nggak disuruh ya saya nggak akan berpuasa. Kita selalu kecenderungan kita ingin disuruh, ingin dibilangi step by stepnya tanpa kita mau doa dulu sama Tuhan untuk minta hikmat dari Tuhan. Apa yang akan kita lakukan di dalam membangun kerajaan Tuhan. Teman-teman, kalau kita punya mental seperti itu, hanya menunggu, hanya menonton, bahkan lebih parahnya, hanya menjarah. Ketika sudah selesai, ikut senang-senangnya. Kalau sudah selesai, sudah dapat kemenangan, sudah dapat semangatnya, sudah dapat apinya, sudah dapat revivalnya, dia ingin menikmati. Tetapi tanpa mau untuk mengikuti peperangan. Kita mau jadi jemaat yang ikut berperang, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, kita buka yuk di dalam Keluaran pasal 35. Di dalam Keluaran pasal 35 ada ayat-ayat di situ yang luar biasa yang menarik perhatian saya. Bagaimana kemah suci yang pertama kali dibangun, yaitu oleh Musa dan rakyat bangsa Israel pada zaman waktu itu. Pada waktu itu coba kita lihat ya, Keluaran 35 ayat yang kelima. Ayo kita lihat dengan cepat. Keluaran 35 ayat 5 yang sudah ketemu katakan haleluya. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan emas, perak, tembaga, kain ungu dan lain sebagainya. Ayat 10 baca, 2, 3. 21 coba dilihat bawahnya. Sesudah itu datanglah setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. 22 baca. Coba lihat ayat 25, saya nggak baca, coba dilihat aja. Lihat 26. Lihat 27, kemudian lihat 31. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yaitu untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. 34 baca. Kalian lihat, kalian sudah baca ayat-ayat ini, kalian akan mengerti bagaimana ketika pembangunan kemah suci yang pertama, Tuhan menyerukan sebuah vision buat bangsa Israel. Kita akan membuat yang namanya kemah suci untuk tabut Tuhan diletakkan di sana, untuk kemuliaan Tuhan ada di sana. Dan bangsa Israel, mereka luar biasa, tidak perlu dipaksa. Mereka membangun sama-sama, menyerahkan apa yang mereka punya. Bahkan lihat ayat yang 3, pasal 36 ayat yang ke-7 dikatakan, itu sampai berlebih-lebih, sampai berlimpah, sampai Musa berkata, stop, sudah cukup. Sampai berkata cukup. Karena waktu itu, kalian tahu, zaman ini itu bukan seperti zaman kelimpahan Salomo. Memang mereka kaya tetapi tidak sekaya pada waktu zaman Salomo. Zaman Salomo itu zaman raja di mana Tuhan sangat memberkati dengan kekayaan. Bahkan emas itu rasanya tidak ada nilainya. Itu berdatangan dari negara-negara dan semuanya terbuat dari emas. Mudah sekali untuk membuat. Mungkin Salomo nyumbang aja sudah cukup semua. Tetapi pada kemah yang pertama ini keadaannya beda. Mereka penggembala, mereka orang yang berjalan 40 tahun. Mereka membawa jarahan-jarahan ini adalah dari bangsa Mesir. Ya, ketika bangsa Mesir keluar, mereka keluar dari bangsa Mesir itu memberikan mereka emas, hartanya dikasih semua ke bangsa Israel. Nah, karena mereka saking ketakutannya, mereka beri semuanya. Dan akhirnya di sini mereka berikan itu kembali untuk Tuhan. Emas mereka dan semua yang mereka punya. Teman-teman, apa yang sih bisa kita pelajari di sini? Mari kita mau sama-sama belajar begini, teman-teman. Apa yang kita punya?
jemaat yang paling menyedihkan di akhir zaman ini, bukan karena jemaat Tuhan tidak punya potensi, bukan karena jemaat Tuhan itu bodoh-bodoh, bukan karena jemaat Tuhan itu miskin-miskin, atau jelek-jelek, atau tidak bisa semua. Tetapi karena yang paling menyedihkan di generasi yang terakhir ini adalah anak-anak Tuhan yang punya segala sesuatu, tetapi tidak punya kerinduan, hasrat, kerinduan, gairah untuk membangun kerajaan Tuhan. Sekali lagi, yang paling menyedihkan adalah ketika kita punya semuanya, tapi kita tidak mau menggunakan itu untuk kerajaan Tuhan. Apa yang Anda punya? Kalau Anda hidup di zaman itu, Anda bisa memintal kain ungu, beri untuk Tuhan. Kalau di zaman itu Anda hanya bisa menyapu, sapulah kemah itu depannya, atau apapun gitu ya, sapu-sapulah gitu ya. Kalau Anda waktu itu bisa, Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan menanam di hati mereka pengetahuan yang mungkin di zaman itu masih sangat jarang orang bisa, kecuali Mesir yang mereka pendidikannya sudah luar biasa. Tapi kalian tahu mereka tuh budak, mereka bukan orang Mesir. Kalau orang Mesir mungkin biasa menata seperti pengrajin, batu akik gitu ya, dijual mahal gitu ya. Mereka tidak tahu, tapi Tuhan berikan mereka hikmat sehingga orang-orang yang dipilih Tuhan ini mereka mengerjakannya, lalu mereka mengajar kepada teman-temannya, sehingga banyak orang akhirnya mereka membangun kerajaan Tuhan. Teman-teman, kerajaan Tuhan di muka bumi perlu dibangun. Kalau Anda sudah di surga, Anda tidak usah membangun lagi. Anda tinggal memberikan persembahan untuk Tuhan, memuji Dia, memuliakan Dia, memandang Dia, menikmati hadiratnya. Di bumi ini Anda harus mau untuk membangun kerajaan Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang Anda punya? Anda bisa nyanyi, bangun untuk kerajaan Tuhan. Daripada Anda habiskan waktu Anda, ya, misalnya Anda bisa main Android, Anda sangat suka web, Anda sangat suka internet, Anda sangat ahli dalam medsos gitu ya, luar biasa. Gunakan untuk kerajaan Tuhan. Kita disebutkan sebagai generasi jawaban doa. Generasi yang lahir dari doa para pendoa, para martir, para orang-orang yang terdahulu, yang generasi di atas kita, yang belum selesai tugasnya, ya, dan mereka belum sempurna selesai. Mereka mendoakan, mereka merindukan kebangunan rohani, penggenapan janji-janji Tuhan. Itu mungkin tugas mereka sudah selesai, maksudnya tugas Tuhan ya, untuk bumi ini belum selesai. Dan Tuhan, mereka begitu rindu, mereka mendoakan generasi anak muda, generasi remaja yang akan tumbuh, generasi anak-anak yang akan tumbuh menggantikan mereka. Anak-anak muda yang di generasi akhir ini adalah generasi jawaban dari doa mereka. Tetapi teman-teman, yang menyedihkan juga, saya berikan kabar menyedihkan lagi, bahwa generasi jawaban doa yang merupakan hasil doa dan tangisan, air mata, bahkan darah dari para martir supaya ada generasi akhir yang bangkit, itu tidak suka berdoa. Generasi penjawab doa tetapi tidak suka membangun kerajaan Tuhan. Generasi yang dikatakan akan menuntaskan janji Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan, tetapi tidak siap untuk berperang. Teman-teman, hal ini begitu menyedihkan hati saya. Ketika saya berdoa beberapa waktu hari ini ya, doa pagi Lewi, hari Senin, hari pertama kami berdoa, Tuhan bawa roh saya menyembah dan menyembah, berkata-kata dan berkata-kata. Saya menangis, jarang sekali ya di Lewi sampai selama itu doanya dan sambil menangis-nangis lagi gitu ya. Kita harus bangkit teman-teman. Ketika kami berdoa, saya merasakan hati Tuhan. Saya seolah melihat bagaimana gereja Tuhan, mempelai Tuhan. Itu kerinduannya sudah nggak pada mempelainya lagi. Kerinduan gereja itu tidak lagi kepada fokusnya kepada mempelai yang akan datang. Berdoa begitu susahnya. Berdoa rasanya jadi sebuah rutinitas, sebuah yang berat, bukan sebagai sebuah gaya hidup. Pernahkah Anda ketika Anda berdoa, Anda doa untuk jiwa-jiwa? Sudahkah Anda berdoa? Gembala-gembala rekom untuk syafaat untuk anak-anak kita.
Kenapa doa kita terasa menjemukan? Kenapa doa kita rasanya tidak ada kuasa? Kenapa doa kita rasanya capek, rasanya kok lemes, rasanya pengen cepat berakhir? Karena ada yang salah dengan cara berdoa kita. Doa bukanlah kita mendoakan janji-janji Tuhan, tapi ucapkan janji itu. Ucapkan firman itu, bernubuatlah kepada keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini, supaya kasih kemuliaan, kebangkitan untuk kita, untuk saya, untuk gereja dan gereja-gereja yang lain akan terjadi di akhir zaman. Berdoa dengan kuasa teman-teman, bukan berdoa dengan capek, dengan lemes. Ada saatnya Anda keintiman dengan Tuhan. Ada saatnya Anda dilatih Tuhan untuk berperang. Tahu ketika Anda dilatih untuk berperang lalu Anda mintanya keintiman terus, Anda nggak akan perang. Benar nggak? Mintanya keintiman terus. Mintanya ketika Tuhan bilang perang, ambil pedangmu. Enggak, minta dipeluk. Perang, ambil pedang. Itu musuh di depanmu. Engkau saja, aku pelukan aja gitu ya. Ini adalah jemaat-jemaat yang minta disayang terus. Minta keintiman terus. Boleh, itu ada saatnya. Tetapi ada saatnya Anda berdoa sungguh-sungguh untuk jiwa-jiwa. Pernahkah Anda berdoa untuk misionaris-misionaris? Satu saat ketika saya doa lewintah hari yang keberapa, saya seolah dibawa Tuhan untuk berdoa bagi misionaris-misionaris. Hati saya merasa, Tuhan, ini siang-siang hari ini tanggal berapa saya lupa. Bagaimana ya keadaan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini? Adakah mereka sudah capek, letih, mau mundur dari pelayanan hari ini? Yang mereka mungkin mau dibunuh hari ini oleh musuh-musuh mereka. Mereka mungkin diguna-gunai oleh roh jahat. Mungkin mereka ada juga yang sudah ditinggalkan oleh orang-orang. Bagaimana perasaan mereka? Kita berdoa, kita nggak tahu apa yang mereka alami. Tetapi kita belajar berdoa buat mereka. Saya percaya kalau kita menjadi generasi jawaban doa, Anda harus belajar berdoa. Kalau tidak, di generasi ini akan dilewatkan. Tuhan akan tunggu satu generasi lagi yang akan bangkit. Mulai dari masa kecil mereka. Mereka sudah dipenuhi roh Allah untuk mempermalukan generasi saya dan Anda. Adakah waktu di luar sana dunia sudah semakin hancur. Meterai di kitab Wahyu sudah dibuka. Dan waktunya tidak lama. Oleh karena itu teman-teman, mari belajar untuk berdoa, ya. Jangan sampai kita salah berdoa. Nah, teman-teman, jangan sampai kita juga membiarkan, misalnya begini ya, rekom kita mengalami kemunduran. Jiwa-jiwa yang kita bawa mulai lepas, mulai mundur, mulai tidak datang lagi, tidak mau digembalakan. Kita belajar teman-teman, mendoakan mereka, bukan sekedar kita membiarkan mereka. Ya tidak apa-apa lah, susah memang. Awal-awal tok memang semangat, tapi nanti itu susah, terlalu banyak alasan. Atau kita memakai metode pikiran yang lama. Saya ditegur Tuhan, saya suka sekali memakai metode. Saya suka sekali ketika misalnya Bapak Gembala dapat A, saya langsung memikirkan jalan bagaimana mencapai A. Saya suka sekali karena saya orang yang perfeksionis, walaupun saya orang yang lembut dan baik hati gitu ya. Saya ini orangnya pemikir dan saya orangnya juga harus tek-tek begini, nantinya begini, nantinya begini. Saya mau jelas. Tuhan tegur saya. Itu tidak baik, tidak benar. Tuhan akan berikan jauh sebelum tahun ini kita lewati. Tuhan sudah berkata kepada kita, Tuhan akan berikan anggur yang baru buat tempat ini. Dan juga buat gereja-gereja yang menantikan Tuhan, saya percaya Tuhan akan berikan anggur yang baru. Teman-teman coba kita buka dulu ya di dalam Lukas. Lukas pasal yang 5, ayat 5, pasal 5. Lukas pasal 5 ayat yang ke-33. Anda lihat di situ. Yang sudah ketemu katakan amin. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus. Lihat baik-baik ya, semua disimak. Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian juga murid orang Farisi. Tetapi muridmu makan dan minum. Orang Farisi protes sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lihat tuh kelakuan murid-muridmu. Orang muridnya Yohanes saja loh berpuasa. Kemudian muridnya orang Farisi, mereka juga puasa. Tetapi kok aneh dengan muridmu Tuhan Yesus? Sesat ya? Kenapa mereka malah makan dan minum?
Lalu lihat ayat selanjutnya. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil, pada waktu itu mereka akan berpuasa. Lalu lihat ayat yang ke-36. Ia mengatakan juga perumpamaan, tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju baru untuk menambalkannya pada baju tua. Jika demikian, yang baru itu akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dan yang dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dengan percuma, teman-teman. Anggur yang diberikan yang walaupun baru itu akan percuma terbuang, akan hancur kalau kantongnya lama. Mungkin ahli-ahli kimia bisa menjelaskan lebih lagi ya. Bagaimana kain yang baru kalau ditambal dengan kain yang lama itu langsung ditambal, tidak disusutkan dulu, tidak melalui proses mungkin direndam dulu, maka itu kain itu akan pecah. Demikian juga dengan kantong ya, walaupun saya tidak teknik kimia, saya kurang mengerti, itu akan berfermentasi mungkin ya. Kantong yang lama ini akhirnya tidak kuat untuk menampung anggur yang baru yang sedang hot-hotnya begitu ya. Oleh karena itu, Anda perlu, kalau Anda mau terima anggur yang baru, Anda belajar dan saya menerima cara yang baru dari Tuhan, kantong yang baru dari Tuhan, untuk siap menerima yang dari Tuhan yang baru. Teman-teman, tahun ini saya berdoa, kita doa sama-sama. Saya mengundang semua jemaat. Tuhan akan berikan sesuatu yang baru buat kita. Cara penginjilan yang baru buat kita. Tuhan akan berikan cara yang baru untuk menggembalakan anak-anak kita. Gembala-gembala yang sudah letih berperang. Percayalah, serahkan kantong kulitmu yang sudah hancur sama Tuhan. Serahkan dan minta yang baru, bukan dengan metode kita. Tuhan akan berikan hikmat untuk kita, tetapi kita harus ada tindakan untuk mencarinya, untuk menyediakan kirbat kita, teman-teman. Kalau tidak, sia-sia. Pemusik, pemuji, penari, pemain flag, pemain, semua pelayan di mesbah Tuhan di depan ini. Kita siapkan diri kita. Tuhan akan berikan cara-cara penyembahan yang baru buat kita. WL persiapkan diri Anda. Tuhan akan berikan cara doa untuk semua kita yang baru. Cara penyembahan yang baru. Kalau tidak Anda alami tahun ini, Anda harus berdoa. Berarti Anda tidak siap menerimanya. Tapi saya berdoa tahun ini Anda akan mengalami terobosan pemulihan. Amin. Amin. Dalam cara berdoa Anda. Yang dulu 10 menit terasa lama sekali. Tahu nggak? Ketika Anda bersama orang yang Anda cintai, 1 jam itu akan terasa begitu cepat seperti 5 menit. 2 jam itu akan terasa seperti setengah jam. Tidak pernah cukup. Rasanya waktu berlari begitu cepat. Tapi kalau doa sama Tuhan Yesus, setengah jam itu rasanya seperti 3 jam. Menyiksa. Teman-teman, kita minta terobosan di dalam cara kita berdoa. Cara penyembahan kita, cara kita menyembah, melayani di mesbah Tuhan di depan. Untuk hari Minggu, untuk WL, untuk pemuji, penyembah semua. Anda yang sudah capek melayani, Anda yang sudah capek nari, dari dulu kok nari terus, ya itu memang jubah Anda. Ya kan? Dari dulu kok main musik terus, ya itu memang jubah Anda, terimalah panggilan Anda ya. Dari dulu kok asyir terus, aku pengen jadi WL, itu memang jubah Anda, sudah tidak usah dipaksakan jadi WL. Lakukan yang terbaik. Dan minta hikmat cara yang baru. Saya perintahkan pada semua divisi, minta hikmat sama Tuhan. Kami sedang mendoakan kepengurusan yang baru, ya, belum diumumkan. Nanti kami akan doakan lagi. Minta hikmat yang baru, bukan berarti yang lama kantongnya, wah ini sudah mau yang baru, wis santai-santai aja. Jangan, Anda semua di sini adalah tentara-tentara Tuhan, ya. Di dalam, nah teman-teman, coba kita lihat di dalam Kisah 3. Ayat yang ke-21. Belajar ketika kita berdoa, teman-teman, atau ketika kita menyembah. Belajar kita jangan cuma menyembah, mengagungkan saja, tetapi belajar berkata-kata dengan firman. Bahwa firman Tuhan itu pedang kita. Kalau kita tidak dilatih menggunakan pedang kita, contohnya Anda sedang
keserang, ya, keserang pikiran, keserang kesedihan, keserang segala macam. Belajar ucapkan firman. Jangan cuma nangis, sedih, nangis, lego gitu ya. Tapi belajar ucapkan firman, karena saya percaya firman itu pedang yang sangat kuat, tidak mungkin gagal. Oleh karena itu, mulai hari ini kita belajar, kita dilatih Tuhan, ya. Minta hikmat, rekom-rekom juga, divisi-divisi juga, mulai hari ini minta hikmat sama Tuhan. Lihat Kisah 3 ayat 21. Kita baca dengan keras ya, sama-sama ya. Kisah 3 ayat 21, 2, 3. Kristus itu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Baca yang A saja sama-sama. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga. Ulangi lagi. 2, 3. Kristus itu sampai pemulihan segala sesuatu. Teman-teman, Kristus itu tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dia akan datang untuk kita. Teman-teman, ketika Tuhan Yesus datang yang pertama kali di bumi ini lewat seorang tubuh bayi mungil yang bernama Yesus, Immanuel, yang lahir dari Maria, dia dipersiapkan jalan oleh Yohanes Pembaptis. Dan kalau Anda lihat di dalam kitab, coba kita lihat ya, di dalam Matius, Lukas saja. Lukas 1 ayat 17. Kita lihat Lukas pasal 1 ayat 17. Di situ dikatakan tentang Yohanes Pembaptis. Ia akan membuat banyak orang, ayat yang ke-16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat apa? Hati bapa berbalik kepada anak dan hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Teman-teman, ketika Yesus mau datang yang pertama kali, dia dipersiapkan jalan oleh Yohanes Pembaptis yang punya jubah dan kuasa Elia. Demikian juga di akhir zaman ini, kalau kita mau jadi generasi jawaban doa yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita harus tahu bagaimana jubah kuasa Elia itu bekerja di dalam diri kita. Pada waktu zaman Elia, ya, zaman Nabi Elia, dia melawan yang namanya akhir zaman, ya. Kita akan melawan dua roh yang paling besar, roh Isabel dan roh Babel. Mereka bicara tentang roh pengendalian, bicara tentang roh pemberontakan, roh perjinahan, roh kekotoran, roh intimidasi ya. Mereka nabi-nabi dibunuh dan lain sebagainya. Roh penyembahan berhala, roh penyesatan. Sehingga nabi-nabi itu disingkirkan, digantikan 450 nabi Baal. Dan apa yang akan Tuhan pulihkan di akhir zaman ini? Yang pertama adalah pembapaan. Hati anak, hati bapa, ada sebuah hubungan pembapaan bagi generasi ini. Tuhan akan pulihkan. Yang kedua adalah api kemurnian. Saya sampaikan dengan cepat, saya tidak bahas khusus tentang Elia. Ada api kemurnian. Pada waktu itu akhirnya api Tuhan melanda mezbahnya Elia, ya ingat ya, lalu dia menyembelih 450 nabi Baal dan dia mengembalikan bangsa Israel kepada Tuhan yang benar. Artinya adalah pertobatan. Teman-teman, ini kalau kita mau menjadi generasi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ada belajar memiliki roh seperti Elia. Firman Tuhan Yakobus katakan, dia itu adalah manusia biasa seperti kita. Artinya perasaannya biasa seperti kita, lahir dalam kecenderungan dosa seperti kita, sama. Tetapi dia mau mengkhususkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Kalian tahu arti kata Ahab ketika saya cari? Ahab itu artinya adalah ayah, paman, atau saudara laki-laki. Tetapi itu dikontrol oleh Isabel, dikontrol ya, sehingga Ahab ini atau suaminya ini tidak bisa menjadi raja yang benar. Demikian juga di akhir zaman ini teman-teman. Walaupun arti namanya begitu indah, tapi ada roh-roh yang begitu mengerikan sekali. Nah, saya sudah selesai. Saya minta pemain musik maju ke depan. Kita mau renungkan sama-sama. Kerinduan dari mempelai Tuhan, gereja sebagai mempelai, itu harus dikembalikan teman-teman.
Kalau tidak dikembalikan, yang terjadi apa? Generasi ini akan menjadi generasi yang letih, generasi yang biasa, generasi hanya fokusnya, tujuan hidupnya, membangun hidupnya sendiri. Siapa di sini sebelum saya lanjutkan? Kita mau membangun kerajaan Tuhan sama-sama. Ayo angkat tangan siapa yang mau? Setuju? Apapun. Tidak penting begini, saya belum daftar pelayanan, saya bukan pemimpin. Kita semua bisa membangun kerajaan Tuhan. Apa yang kamu bisa? Apa yang kamu punya? Teman-teman, ketika hari Senin yang lalu kami berdoa, ketika kami penyembahan di hari itu, saya mendapat kata-kata saya mendapatkan nada-nada penyembahan yang baru sama Tuhan. Dan akhirnya setelah selesai, saya tidak langsung catat. Saya langsung catat syairnya, tapi saya masih bingung nadanya. Saya catat itu di HP saya ketika Lewi lain berdoa, saya catat dengan cepat, tapi belum jadi. Akhirnya malamnya atau besoknya saya lupa, saya akhirnya mendapatkan lagu ini secara penuh, teman-teman. Nah, saya mau ajarkan lagu ini kepada kalian. Bisa ditayangkan? Singer bisa membantu saya. Kita nyanyi sama-sama, kita belajar sama-sama, tidak susah lagunya. Dan kita akan berdoa supaya kerinduan mempelai Tuhan, kerinduan gereja Tuhan di akhir zaman akan dikembalikan. Ayo kita sama-sama belajar ya. Ketika saya dapat syair lagu ini teman-teman, saya dibawa Tuhan seperti kerinduan seorang mempelai yang mereka tuh menangis, mereka berseru sama Tuhan. Mereka berkata, Tuhan, aku rindu kerajaan-Mu datang. Aku rindu kedatangan-Mu. Aku rindu untuk memandang wajah-Mu muka dengan muka. Aku rindu ketika nanti di surga aku duduk diam di kaki-Mu, bersimpuh di sana hanya diam dan memandang Engkau. Saya dibawa Tuhan untuk bisa merasakan kerinduan gereja Tuhan. Dan saya begitu rindu gereja Tuhan di akhir zaman, saya dan Anda, kita semua bangkit. Gereja yang bangkit untuk Tuhan, gereja yang hidup untuk Tuhan, gereja yang bangkit untuk karya-karyanya, untuk mimpi-mimpinya, untuk tujuan-tujuannya. Maukah Anda menjadi gereja yang dicari seperti itu? Maukah Anda dikembalikan kerinduan mempelai? Tahu Anda arti kata restoration? Restorasi dalam perjanjian lama itu artinya adalah mengembalikan apa yang sudah tercuri. Artinya adalah salam atau sulam atau sulamit atau salomo yang melambangkan mempelai Kristus. Lalu artinya adalah mengembalikan yang tercuri. Itu arti kata restoration. Di dalam perjanjian baru itu ada sebuah kata apokatistemai, artinya membentuk seperti awal atau membentuk seperti yang seharusnya. Itu arti kata restoration. Dan saya percaya teman-teman, kalau kita sungguh-sungguh rindu menanti-nantikan Tuhan, bekerja bagi Dia, bangkit bagi Dia, pemulihan akan terjadi buat kita. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Penuhilah gereja-Mu Tuhan. Penuhilah gereja-Mu dengan api-Mu, api kudus-Mu. Apa yang Engkau mau, apa yang Engkau mau akan jadi Tuhan. Seperti firman-Mu, tidak mungkin gagal ya Tuhan. Bangkitkanlah umat-Mu dengan api cinta-Mu, api cinta-Mu. Kau yang pulihkan, Kau yang sembuhkan kerinduan. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita nyanyikan dari awal. Pulihkan kami Tuhan, penuhilah gereja-Mu. Pengen jadi doa kita sama-sama dengan api kudus-Mu Tuhan. Api kudus-Mu, apa yang Engkau mau, apa yang Engkau mau. Jadi seperti firman-Mu. Mari katakan, bangkitkanlah umat-Mu. Bangkitkanlah umat-Mu.
waktu, rindu memandang wajah-Mu. Kami rindu diam Tuhan, rindu diam di kaki-Mu. Gereja yang bangkit untuk-Mu, untuk karya-Mu, untuk mimpi-Mu. Gereja yang hidup bagi-Mu, rela di setiap waktu, rindukan kerajaan-Mu, rindukan kemuliaan-Mu, rindukan kemuliaan-Mu. gereja yang menantikan-Mu, gereja yang menantikan-Mu, memandang-Mu, menunggu-Mu, gereja yang mengasihi-Mu, merindu-Mu di setiap waktu, rindu memandang wajah-Mu. Rindu diam di Amin. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi gereja yang bangkit, gereja yang bangkit untuk-Mu, untuk karya-Mu, untuk mimpi-Mu, gereja yang hidup bagi-Mu, rela di setiap waktu, rindukan kerajaan-Mu, rindukan kemuliaan-Mu. Basuh Tuhan, basuh umat-Mu lagi, basuh sekarang ini. Aku di sini menantikan-Mu, menanti kehadiran-Mu. Jamah umat-Mu lagi Tuhan, jamah umat-Mu lagi, jamahlah sekarang ini. Aku di sini, mari menantikan Dia, menantikan-Mu.